Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili, dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan.
Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti janji-Mu. Yesusku, penyelamatku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur Tuhan,
seperti yang ada padamu. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Aminkan itu. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan kuasa-Mu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami imani dan kami amini Tuhan. Dan biarlah lagu ini menjadi kekuatan buat kami. Biarlah firman yang disampaikan hanya datang daripadamu. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Dan setiap apa yang keluar hanya datang daripada kuasa Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, urapi kami semua, urapi semua yang mendengar. Supaya firman ini berkuasa mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ya, shalom. Makasih Bu Rahel. Saya Ardianto. Saya bersama istri datang ke tempat ini. Terima kasih boleh melayani lagi di tempat ini. Luar biasa. Pujian penyembahan. Terima kasih WL Singer semua. Pemusik dahsyat sangat ya. Termasuk tamburi. Ya. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang doa yang tak kenal lelah. Ini pengalaman pribadi nih. Doa yang tak kenal lelah. Seringkali kita doa, baru doa sebentar nyerah ya. Banyak persoalan yang kita hadapi ya. Tekanan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, ekonomi, apapun juga yang kita hadapi. Seringkali kita doa. Doa kita maunya cepat-cepat dijawab. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Jujur. Saya juga maunya gitu, rasanya doa hari ini, jawabnya kemarin. Rasanya pengen begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ini pengalaman pribadi yang saya alami. Dari Agustus, September, Oktober. Doa yang tak kenal lelah. Kenapa saya bilang doa yang tak kenal lelah? Udah lelah banget doanya. Ya, capek banget doanya. Berharap, wah gampang selesai. Tetapi doa yang tak kenal lelah. Apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini melalui firman Tuhan. Yang pertama firman Tuhan bilang gini, Lukas 18 ayat 1, tolong boleh diklik. Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya sih tidak jemu-jemu? Tidak menyerah ya? Tidak gampang putus asa ya. Kita terus. Seringkali pendoa berdoa buat gereja, buat masalah yang dihadapi gereja. Tapi persoalannya sendiri belum tentu dijawab. Belum tentu dijawab dengan cepat. Jadi dikatakan ayo doa dengan tidak jemu-jemu. Gampang sih ayatnya. Gampang. Tapi melaksanakannya susah. Melaksanakannya hampir putus asa. Kita boleh melihat apa yang Tuhan inginkan dari kebenaran firman Tuhan. Yuk boleh diklik. Waktu saya berapa lama ya? Sampai jam 12. Oke. Apa yang Tuhan ingin tekankan? Yesus mengajarkan bahwa doa yang sejati tidak mengenal lelah. Masih ingat Tuhan Yesus ada di Getsemani? Dia bilang sama murid-muridnya, ayo doa. Belum sampai 5 menit muridnya sudah tidur. Ketika menghadapi tantangan. Ketika menghadapi kesulitan. Seringkali Tuhan mau ajarkan. Karena doa adalah napas iman yang menunjukkan kasih dan ketekunan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, mari kita lanjut. Apa yang Tuhan ingin bicarakan?
doa menunjukkan iman yang hidup. Seringkali kita bicara iman. Kita berdoa, kita beriman. Wah, pasti nih. Lagi doain pengen punya rumah. Doa. Supaya dapat rumah. Tapi, apa yang saya mau cerita tentang iman. Seringkali orang berdoa, lalu menentukan hamba Tuhan. Tuhan, saya mau sekian lama, bayarnya sekian, dapatnya kayak gini. Tuhan mau semuanya segera jawab ya Tuhan. Jadi iman itu, seringkali kita berkata sama Tuhan, iman. Tapi, kita nggak pernah bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Saya belajar banyak tentang doa yang tak mengenal lelah. Ketika kami mendapat satu pekerjaan, mitra saya bilang gini, oh ini gampang. Nggak sampai sebulan juga selesai. Wah, bayangan saya dong, wah, nggak sampai 1 bulan selesai kita bisa menikmati berkat yang besar. Di situ apa? Timbul kesombongan. Karena kita menentukan, kita beriman boleh sebagai orang, dia orang Buddha. Saya bilang, ayo kita berdoa aja. Tapi saya dipengaruhi dengan, oh iya selesai. Dan kita mulai berkata, ini beres, ini gampang, selesai. Orang lain kerjain lama, kita kerjain cepat. Tuhan bilang, yang nentuin kamu atau aku? Kita bicara iman. Yes, iman. Tapi iman itu kan sesuatu yang belum terjadi. Kita percaya bahwa ada mujizat. Tapi hasil yang seringkali iman itu kita lebih banyak berbicara hasil akhirnya. Prosesnya tidak mau kita proses. Ketika proses kita bilang, aduh proses. Kita pikir tidak sampai 1 bulan, wah ini cepat lah. Kita udah bicara sama ini, kita udah bicara itu. Pokoknya kita udah negosiasi, udah ini. Begitu meeting. Wah keren, datang semua tim mereka. Ketika datang, kita pikir, wah ini selesai nih. Jawabannya apa? No. Tidak, kami tidak mau. Saya bilang, bro, gimana sih lu? Kata lu, udah lu negosiasi semua beres, semua tidak ada masalah, gampang. Yuk diklik. Roma 12 ayat 12 bilang gini, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita punya pengharapan. Tapi yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Jadi kita pikir cepat, ternyata sesek. Prosesnya nggak enak. Prosesnya serba tidak pasti. Tidak tahu mau cari jalan keluar kemana. Iman si iman. Tetapi seringkali kita tidak mau melalui kesesakan. Kita maunya fast food. Betul ya? Semua yang fast food berujung tidak baik. Makan mie instan, fast food, sering-sering banyak problem. Jadi yang Tuhan inginkan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Seringkali kita hanya bilang begini, oh instan, gampang. Udah kerjain ini, besok dapat. Prosesnya nggak enak. Betul apa betul? Iya kan? Dipecat. Jangan takut Pak, besok juga dapat kerjaan. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun nggak dapat pekerjaan. Teman saya seperti itu. Pak nggak enak Pak, saya punya jabatan. Sekarang tidak punya jabatan. Setahun. Pekerjaan itu nggak muncul-muncul. Pertanyaannya, biaya hidup tetap jalan nggak? Tetap jalan nggak? Utang tetap ada nggak?
Ya kan? Utang tetap ada, nggak bisa. Oh, di dalam nama Yesus didoain selesai, besok beres. Debt collector telepon, kapan mau bayar Pak? Kapan lagi? Ya Pak, nanti ya tunggu ya. Saya liatin bagaimana proses yang dialami. Aduh Pak, nangis. Saya bilang, bro, gue pernah ngalami proses kayak lu. Gak punya duit. Dikejar-kejar. Rumah mau dijual. Mau disita sama bank. Enak apa enak? Enggak. Dia bilang dalam kesesakan. Bisa berdoa? Pertama gaya doanya. Pagi doa, siang doa, sore doa. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun. Yuk lihat yuk ayat yang di bawahnya. Ibrani 11 ayat 6 kekecilan ya. Tetapi hanya iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman. Pertanyaannya ketika iman itu belum dijawab, apakah engkau akan menyerah? Apakah engkau lari? Apakah ada cara-cara lain yang kau cari? Jadi berbicara iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Proses itulah yang Tuhan mau. Sungguh-sungguh mencari Allah. Amin. Sekarang ada nggak yang di sini yang nggak punya persoalan? Siapa hari ini yang punya banyak persoalan yang sedang bergumul dalam doa? Angkat tangannya. Oh sedikit ya. Sedikit ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Refleksi apa yang kita mau dapat? Next. Setiap doa adalah tindakan iman. Jadi kalau berhenti berdoa, ada terobosan enggak? Tidak. Tidak ada terobosan. Berdoa berarti percaya meski belum melihat jawabannya. Belah kanan kirinya. Berdoa meski berarti percaya meski belum melihat jawabannya. Pak gampang ngomong Pak. Saya nih khotbah apa yang lagi saya alami. Betul. Rasanya kita sudah mau menyerah. Rasanya kita dan tadinya kan ngomong dan sombong, oh gampang, gak sampai sebulan, berapa lama juga keluar. Mari kita lihat yang kedua. Apa yang Tuhan inginkan? Ternyata Tuhan mau kita membangun keintiman. Amin. Membangun keintiman. Kalau kita pacaran, kita mengenal calon istri kita. Ya kan? Mengenal, oh seperti apa dia karakter. Begitu juga Tuhan mau kita membangun keintiman dengan Tuhan. Apakah kita yang tadinya saya berkata, oh gampang, beres, selesai, tidak sampai sebulan, udah pokoknya beres. Waktu bicara begitu, oke, mau berangkat Pak, kita nanti mau berangkat ke Jogja. Saya bilang sama partner saya, ayo saya bayarin berangkat ke Jogja. Supaya lebih dekat, ayo main golf, saya bayarin golfnya. Tetapi apa jawabannya? Apa yang kita pikir gampang, jawabannya nol. Kenapa? Mari kita lihat, doa membangun keintiman Tuhan. Mazmur 27 ayat 8 bilang gini, hatiku berkata kepadamu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan adalah Tuhan mau kita tidak bergantung kepada kehebatan kita.
bilang, gua tuh gak hebat. Yang hebat tuh Tuhan. Amin. Seringkali kita berkata, gue punya koneksi, gue punya kepintaran, oh gue punya pengalaman, gue punya ini, gue punya ini, gue punya ini, gue punya ini. Padahal Tuhan bilang, dengar hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya mengandalkan pikiran kita, koneksi kita, pengalaman kita. Tapi kita tidak mengenal. Kalau Tuhan izinkan, keintiman itu adalah apa? Tolong diklik next. Yeremia 29 ayat 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Segenap hati. Bukan separuh-separuh. Bukan tanggung-tanggung. Tuhan mau agar kita benar-benar berdoa. Kita mengenal Tuhan. Kalau memang ini datang daripadamu, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Padahal lagi butuh duit. Lagi butuh jalan keluar. Berat gak doa seperti itu? Berat. Maunya apa? Biar kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Kita maunya kehendak kita nih sukses sebulan, selesai semua masalah. Tahu-tahu prosesnya setahun, prosesnya panjang, prosesnya menyakitkan, prosesnya tidak mengenakan. Tapi Tuhan bilang, ayo kamu mungkin selama ini hanya mengandalkan pikiranmu, hanya mengandalkan dagingmu, hanya mengandalkan caramu. Next. Kelihatan gak itu? Doa bukan hanya meminta tangan Tuhan bekerja, tetapi mencari wajahnya. Amin. Dan mengenal hatinya. Itu yang Tuhan mau. Kita maunya cuma mujizatnya. Tapi kita tidak pernah mengenal siapakah Tuhan kita. Siapakah Allah kita. Kan ada lagu gini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Betul ya? Tetapi jadi Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Maunya biru terus. Maunya rata terus jalannya. Tapi Tuhan bilang, apakah engkau sungguh-sungguh mengenal aku? Apakah engkau sungguh-sungguh mengandalkan aku? Apakah hasilnya sungguh-sungguh kau percaya bahwa ketika berhasil kau berkata, ini karena Tuhan. Selama ini kita mungkin selalu berkata, ini karena aku, dan aku. Kita tidak pernah mengenal Tuhan. Kita hanya lihat mau ujungnya, mau selesainya, prosesnya tidak mau. Betul? Hari-hari ini kan prosesnya nggak enak ya. Betul ya? Harga semakin naik, kebutuhan rumah tangga semakin tinggi. Apalagi hari-hari ini yang namanya apa? Pinjol. Dia bilang, Pak, saya sampai pinjol Pak. Yang namanya pinjol tuh hampir setiap menit telepon. Hampir setiap menit ngancam. Di sini nggak ada yang kena pinjol kan? Nggak ada yang ngaku. Pinjol paling gampang, minjemnya gampang, bayarnya susah. Dikejar-kejar. Pak tolong dong Pak. Ini gue gak punya duit nih Pak. Gimana nih Pak? Saya latiin mukanya. Karena saya pernah ngalamin. Saya bilang ya udah deh. Saya kasih nih, kirim. Nggak lama
2-3 hari lagi, Pak, gue mesti bayar ini lagi, mesti bayar itu, mesti bayar itu. Kita sebagai manusia, pengennya cepat nyelesain teman kita ya. Betul ya? Seringkali kita mau nolong Tuhan ya. Seringkali kita berkata, kita tolong dia, bantu dia. Tapi kita tidak menyadari bahwa orang itu sedang dalam proses. Jadi kalau Anda hari ini sedang dalam proses, apakah Anda sudah percaya, sudah mencari wajah Tuhan, atau belum? Atau bahkan tidak kenal. Boleh datang ke gereja, tetapi tidak pernah mencari wajah Tuhan. Nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah mungkin ke gereja karena ada persoalan. Minta tolong didoakan, begitu selesai soalnya hilang lagi. Di sini nggak ada yang ngaku. Bapak Ibu, yuk kita lanjut. Jadi Tuhan mau kita mengenal Dia. Yang ketiga adalah doa melahirkan ketekunan. Doa melahirkan ketekunan. Istri saya tiap pagi itu, ayo Pak kita doa Pak. Ayo. Doa. Ini malah lagi gini. Jadi setiap itu saya lapor sama istri saya. Siap Ibu, tolong doakan. Jadi setiap proses yang saya sedang kerjakan, saya lapor ke dia. Ma, doain yuk kita doa bersama. Sorenya dia tanya, gimana Pak? Ketika saya tidak jawab, dia tahu belum selesai. Setiap, jadi kita tadi berharap di satu perusahaan bisa selesai. Ini kebetulan saya adalah broker asuransi, jadi saya mencari perusahaan asuransi. Jadi saya pergi ke asuransi A, ternyata asuransi A nolak. Udah pergi, udah meeting, udah follow up, udah pergi ke Jogja, udah main golf, nol. Saya bilang, aduh kemana lagi? Coba asuransi lain. Oh iya Pak, nanti kita meeting, kita ketemu, kita makan bareng. Wah harapannya timbul. Wah semoga selesai. Kirim semua dokumen, kirim semua data. Selesai makan. Nanti saya bawa, nanti kita meeting, nanti ini. Udah sehari, 2 hari, hari ketiga, Pak gimana Pak? Ya Pak, lagi diproses Pak. Harapannya udah besar nih. Harapannya udah besar. Saya bilang, wah selesai nih. Selesai nih. Yuk kita buka. Next. Di sini ada cerita tentang seorang hakim yang jahat ya. Dia tuh suka nggak ini, milih-milih. Tapi ada seorang janda yang selalu datang. Selalu bilang sama hakimnya, tolong belalah aku. Tolong bela. Siang, pagi, siang, sore, malam. Selalu datang. Tolonglah aku. Lama-lama nih hakim sebel. Ya udahlah. Gue bantuin, selesai perkaranya. Tapi proses ketika janda itu kejar pagi, siang, sore, malam. Itu tidak semudah yang dialami. Di sini firman Tuhan dia bilang apa? Kalau seorang hakim saja yang jahat bisa menolong janda itu. Bukankah? Yuk kita baca Lukas 18 ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Pikiran saya kan, oh udah doa nih siang malam, pasti dijawab dong, pasti selesai dong, betul nggak? Ternyata pas akhir minggu dia bilang, Pak kami belum bisa. Des, langsung tuh kayak bunga, langsung melorot, langsung layu. Aduh. Mazmur 40 ayat 2 bilang gini,
Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku. Ayatnya nguatin. Tapi hasilnya belum. Belum ada jawaban. Dia bilang gak bisa Pak. Udah. Terus gak lama minggu berikutnya. Pak kita lagi coba ke perusahaan C dan perusahaan D. Semoga bisa. Wah senang hati kan, terhibur lagi, bangkit lagi. Doa, terus doa. Refleksi apa yang kita mau bicarakan? Next. Nah ini, yuk baca sama-sama refleksi. Ketekunan doa menunjukkan bahwa kita mempercayai waktu Tuhan lebih baik daripada waktu kita sendiri. Jadi pergi yang perusahaan C, perusahaan D, jawabannya juga nol. Saya udah gak tahu mau cari siapa lagi. Saya bilang, aduh Tuhan gimana? Yuk aduh, kata istri saya, ayo kita jangan nyerah, ayo kita terus berdoa, ayo kita jangan menyerah. Doalah. Saudaraku, kita masuk ke yang 4. Doa mengubah hati sebelum mengubah keadaan. Doa mengubah hati sebelum mengubah, udah ada belum mujizatnya? Belum. Yuk kita lihat, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus. Nah ini Tuhan yang mau ubah ini. Ayat ini mau menunjukkan ketika hati kita gundah gulana, hati kita keluh kesah, hati kita sudah kehilangan pengharapan, Tuhan bilang janganlah kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hak keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan apa? Kalau belum dapat jawaban bisa ngucap syukur enggak? Gampang enggak ngucap syukur? Bapak Ibu? Gampang teorinya. Gampang teorinya. Prakteknya susah. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada saya, ucap syukur aja. Kita mulai, saya bilang Tuhan terima kasih. Semua proses yang kami alami, walaupun belum terjadi Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan kami serahkan persoalan ke dalam tangan Tuhan. Hati ini mulai tenang. Khawatir mulai hilang. Saya percaya kalau Tuhan memulai, Tuhan tidak pernah tidak menyelesaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu tiba-tiba anak saya bilang, Pak, kita ketemu asuransi Pak. Kita bicara-bicara Pak. Semoga ini yang terakhir. Bicara, terangin, jelasin. Tapi satu hal, saya mulai ada satu ketenangan dalam hati. Mulai ada damai sejahtera, mulai bersyukur, mulai percaya bahwa apa? Damai sejahtera Allah melalui segala hal akan memenuhi hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Next, apa yang Tuhan mau bicara? Doa tidak selalu langsung mengubah situasi. Tetapi selalu mengubah hati orang yang berdoa. Bilang kanan kirimu biar hatimu berubah. Biar hatimu damai. Biar hatimu bersyukur, mulutmu penuh dengan pujian. Jangan keluh kesah, jangan ngomel, jangan dongkol, jangan marah. Tuhan mau ini dirubah. Amin. Amin. Jadi rasa khawatir mulai hilang. Walaupun belum ada jawaban. Ini berubah. Timbul damai sejahtera. Bapak Ibu. Orang yang damai sejahtera itu pikirannya tenang. Sehingga dia bisa berpikir. Hikmat demi hikmat Tuhan tuntun. Tuhan ajari. Tuhan bimbing. Karena apa? Hati yang tadinya jengkel, kesal, putus asa, itu pikiran ketutup. Tidak bisa berpikir.
hikmat. Tuhan bicara pun kita tidak bisa dengar. Kita tidak tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Ini benar apa enggak? Ini iya apa tidak? Tetapi ketika kita khawatir kita hilang, kita bisa bersyukur. Ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam batin kita. Ada kepercayaan bahwa Tuhan pasti menjawab seru doa kita. Ada iman yang semakin bertumbuh. Walaupun belum terjadi apa-apa. Tapi suasana hati sudah diubah oleh Tuhan. Itu yang membedakan. Itu yang membuat sesuatu menjadi berbeda. Anak saya bilang gini, prosesnya tuh gak gampang. Yang di terakhir itu, saya udah pergi ke Bali, udah pergi ini, udah ketemu orangnya. Terakhir saya ketemu dengan orangnya itu, diam aja. Saya berseru sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dokumennya belum ada Tuhan. Orang ini hanya bilang kalau ada dokumennya kami mau support. Kalau tidak, tidak bisa. Terus berdoa, Tuhan bimbing, Tuhan tolong. Orang itu cuma diam. Tadinya positif, bagus. Jadi bilang, Pak bisa ya Pak? Tidak ada ekspresi, hanya diam. Kira-kira hati ini goyang gak? Tapi ketika suasana hati berubah, saya bilang Tuhan, tuntun, ajar Tuhan harus ngapain. Sehingga walaupun dokumen itu tidak ada, bagaimana Tuhan bisa mengubah. Istri saya bilang gini, anak saya kan bilang gini, Pak jangan paksain Tuhan lah, kalau gak bisa ya udah. Istri saya bilang gini, kalau Tuhan udah mulai prosesnya udah jalan, pasti Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Kami sepakat. Anak saya bilang udahlah Pak. Tapi kami berdua, istri saya bilang, Pak, kalau Tuhan udah mulai, setahap demi setahap, pasti ada ujungnya. Pasti ada hasilnya. Amin. Ketika apa? Hati ini berubah. Pikiran ini berubah. Telinga itu berubah. Dulu yang kita dengar kata-kata nggak mungkin, nggak bisa, bagaimana. Tapi kita mulai dengar. Tuhan mulai bilang, ini kamu tanya, kamu buat ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan. Saya mulai tangkap suara Tuhan. Langkah demi langkah. Akhirnya, saudaraku, yuk yang terakhir. Apa? Doa tidak pernah sia-sia. Apa yang firman Tuhan katakan? Yesaya 65 ayat 24. Tolong klik. Apa yang Tuhan bicara? Yuk kita baca. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, mereka sedang berbicara, Tuhan udah dengar. Makanya Tuhan bilang nih kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan. Kenapa? Sebelum mereka memanggil, Tuhan kasih hikmat demi hikmat. Tuntunan demi tuntunan. Dan kemarin ketika saya hari, apa ya golf ya? Kamis ya? Ketika Kamis saya golf. Saya ketemu orangnya. Gimana Pak? Sepertinya sudah cukup Pak. Nanti siang kami mau komite. Nanti saya bilang sama istri, kita berdoa. Mereka mau komite. Apapun. Next. Yuk kita terus berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa yang Tuhan mau bicara? Tidak ada, next. Tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan mencatat setiap air mata dan setiap penantian iman. Amin Bapak Ibu. Amin.
Jadi doa yang tidak mengenal lelah, memerlukan proses demi proses. Ketika hari Jumat, hari Kamis, saya bilang orang saya, kamu tungguin di kantor situ. Jam 3 saya telepon sama karyawan saya, sama tim saya. Gimana Tom? Sudah approve. Nangis saya, bercucuran air mata, gak bisa ngomong. Kenapa? Saya tahu jawaban Tuhan itu. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Next, tolong diklik. Kita baca satu-satu ini. Doa penutup. Tuhan ajarku berdoa tanpa lelah. Yuk mari. Tuhan ajarku untuk berdoa tanpa menyerah. Ajarku menantikanmu dalam iman, bukan dengan keluh kesah. Ketika aku lelah berdoa, kuatkan aku dengan kasih-Mu. Jadikan hatiku seperti Yesus yang tetap berdoa di Getsemani, walau jawabannya adalah salib. Aku percaya doa yang tak mengenal lelah akan membawa kemenangan yang kekal. Amin. 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 Yuk kita nyanyi lagu yang tadi saya bilang, jangan menyerah. Tahu ya? Apa lagunya Edward Chen? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Buka hatimu dan izinkan Tuhan berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah biarkan iblis berkata, nggak mungkin. Dan kau berhenti berdoa. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Bapak Ibu, saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kau hampir putus asa, kalau hari-hari ini engkau hampir berhenti dan kehilangan iman, biarlah kesaksian yang saya alami, firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan biarkan iblis mempermalukan dirimu. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Tapi mungkin kita perlu mengoreksi sikap hidup kita. Mungkin kita sombong, mungkin kita mengandalkan diri kita. Mungkin kita terlalu percaya pada koneksi kita. Kita melupakan Tuhan. Kita melupakan bahwa semua itu hanya karena pertolongan Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi satu kekuatan ketika engkau menghadapi tantangan demi tantangan. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi, tapi satu hal yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal membentuk pribadi kita. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kita pribadi yang baru. Ketika engkau sedang berputus asa, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dalam keputusasaan.
Lihat tangan Tuhan terulur. Biarkan kau buka hatimu. Izinkan Tuhan berproses. Izinkan Tuhan menolong kau. Di tengah-tengah keputusasaan, engkau harus berkata, Tuhan, Engkau baik. Yuk kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun, sesaat pun. Tuhan selalu ada dimanapun kau berada. Apapun keadaanmu hari ini, Dia selalu ada dan menyertai kau. Jangan biarkan engkau berputus asa. Bangkit dan bangkit dan bangkit. Bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu. Biarkan engkau mulai mengenal, membangun keintiman dengan Tuhan. Biarkan keintimanmu yang selama ini mungkin telah hilang. Biarkan engkau mencari wajahnya. Engkau mengenal Dia. Jangan pernah menyerah. Terus bertekun, terus berdoa. Terus kerjakan. Lakukan dan jangan menyerah. Percayalah bahwa ketika engkau, hatimu telah berubah. Ketika engkau menyembah, hatimu menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan, mempercayakan bahwa Tuhan akan menjawab doamu, bahwa doamu tidak akan pernah sia-sia. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biarkan hanya keyboard. Saudara berdoa. Berdoa. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ketidakmungkinan, bangkitkan kembali imanmu. Bangkitkan kembali imanmu. Sakit penyakit, ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan hidup, kebutuhan hidup, tagihan, hutang yang bertumpuk-tumpuk, pinjam. Hadapi itu dengan iman bahwa Tuhan pasti tolong kau. Cari wajahnya. Terus bertekun dan berdoa. Ubah hatimu yang putus asa, yang sedih, yang hancur. Mulai berkata, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Hidupku dalam tangan Tuhan. Hidupku dalam kasih Tuhan. Hidupku dalam pertolongan Tuhan. Ketika hatimu diubah, suasana hati penuh dengan damai sejahtera, engkau akan lihat waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan engkau akan lihat mujizat. Terima. Terima urapan Tuhan. Terima kekuatan dari Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Dan sepulang engkau dari tempat ini, engkau menjadi pribadi yang dipulihkan. Pribadi yang dimenangkan, pribadi yang mengalami mujizat Tuhan.
Tuhan, biarlah meteraikan kebenaran firman Tuhan, meneguhkan, menguatkan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi jawaban buat kami. Doa yang tidak pernah lelah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita untuk doa yang bertekun. Tadi pagi sama tentang doa. Pak Roni Daud, ya, kita mau doa kita dijawab Tuhan. Kita harus patuh perintah Tuhan, taat kepada Tuhan. Yang sekarang kita berdoa, tekun terus sampai doa itu dijawab Tuhan. Amin. Jadi Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Semua kita punya pergumulan, tapi Tuhan melebihi segala pergumulan kita. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya, Pak Ardi dan Ibu yang sudah melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan mengembalikan berkat berlipat kali ganda, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, berkat besar materi, rohani, jasmani. Tuhan sempurnakan semuanya untuk mereka boleh melayani Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Amanat agung Tuhan terselesaikan melalui kehidupannya dan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan, dan mari kita akan siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, dan terus berjanji makin hari makin intim dengan Dia melalui Roh Kudusnya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh silakan untuk bersatu dulu sejenak. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.